illallah, la ilaha 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 illallah. Pada Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir di posko Mujahadah MPTT dalam rangka untuk mendapatkan mau'izah, untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya majlis-majlis yang seperti ini, sedikit banyaknya akan dapat memperbaiki, baik itu yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri, kemudian dengan ilmu itu kita dapat beramal dengan yang baik, sehingga amal yang kita telah lakukan itu dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syarat dan rukunnya. Bercerita tentang pembahasan ilmu, kalaulah namanya ilmu itu kita bisa belajar melalui guru ataupun seseorang yang mumpung ilmunya menjelaskan kepada kita. Karena ilmu yang kita tuntut itu kepada orang yang ilmunya itu tidak satu macam saja. Ada yang namanya tingkatan ilmu itu ilmu zahir. Nah, ilmu zahir ini bisa kita belajar kemana saja kita mau, yang kita anggap bisa menjelaskan keterangan, memberikan pemahaman kepada kita. Dalam hal ini memang kita semuanya adalah orang-orang yang sudah belajar tentang ilmu zahir. Kemudian daripada itu, ada yang ilmu tidak bisa kita tuntut, kita dapatkan melalui seseorang. Karena yang ilmu yang pertama itu ilmu dikatakan ilmu syariat atau zahir itu bisa dijelaskan. Karena itu perjalanan tentang kenyataan-kenyataan yang zahir juga pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berdasar itu kita bisa dapat untuk membahas ilmu itu. Akan tetapi di dalam makalah ini ada tauhid tasawuf. Ini sudah jarang sekali dibicarakan di kalangan masyarakat kita. Kalaupun ini sudah sampai kepada seseorang bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib, tetapi kita sebutkan dengan ilmunya itu, khususannya itu adalah ilmu tauhid tasawuf, ini orang mikir untuk belajar. Karena asing bagi mereka bahwasanya tauhid tasawuf itu bukan levelnya kita, kata dia. Itu bukan untuk kelas-kelas kita. Itu orang-orang khusus. Mereka takut belajar. Mereka tidak mau mengikuti pelajaran-pelajaran tersebut. Karena kebanyakan orang memahami ilmu tasawuf itu adalah ilmu tingkat tinggi. Padahal ini bukan ilmu tingkat tinggi. Nah, di sini disebutkan pertama adalah ilmu tauhid, untuk mengimankan Allah.
meyakinkan Allah, memastikan di dalam hidup kita ini bahwasanya yang mengatur kehidupan kita ini, yang menentukan kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, ilmu tasawuf itu tidak bisa didapat dengan orang kebanyakan. Karena tasawuf itu adalah orang yang sudah berjalan hatinya, kemauannya, qasadnya untuk berjalan kepada Allah, dan ini memerlukan bimbingan, memerlukan seorang yang ahli kebatinan. Karena yang menyangkut dengan tasawuf ini adalah menata hati, menata kolbu. Karena kolbu yang sudah tertata itu, dia akan memancarkan sinar-sinar keberadaan, cahaya keberadaan Allah, sebagaimana yang Allah sudah tuangkan, yang Allah sudah limpahkan di dalam dada murabbi kita, mursyid kita, nur ilahi dan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada syariatnya, torikatnya, hakikatnya dan ma'rifatnya sudah tahqiq bagi beliau. Dan inilah pewaris yang mesti menjadi panduan kita untuk jalan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Kalau sekadar ilmu tauhid saja, itu baru kita mengenal Allah, dan itu pun kadang-kadang perjuangan kita tidak maksimal juga untuk mengenal sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Perjuangan kita belum maksimal juga. Nah, kedua-dua inilah, ilmu dan iman, itu tidak akan dapat mengantarkan kita kepada Allah. Yang dapat mengantarkan kita kepada Allah adalah tasawuf. Karena ini yang bisa wusul kepada Allah, karena batinnya sudah bersih daripada sifat-sifat keakuan diri, wujud diri, anania diri. Ini yang dikatakan Ustaz Amrizal tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal kejelekan-kejelekan, aib-aib nafsunya yang tidak baik, maka tahulah dia akan Tuhannya. Tapi walau bagaimanapun ilmu kita, bagaimanapun zikir kita, bagaimanapun juga yang kita pelajari itu setinggi apapun, kalau kita tidak diterbiah oleh mursyid hati kita, batin kita, kita tidak akan terbuka pintu itu. Kita tidak akan dapat mengenal, kalaupun hanya ada di otak, akan ada di pikiran, hanya ada daripada ucapan-ucapan saja, tetapi tidak nyangkut pada hati kita. Jadi tasawuf inilah yang menghubungkan kita dengan Allah. Rasa inilah yang dikatakan dengan sifat Allah yang bernama Muhammad, yang menjadi rahmatan lil alamin. Rasa memiliki bersama dengan Allah, dekat dengan Allah dan berserta dengan Allah. Tidak ada yang lain di dalam hati orang yang sudah bertasawuf dan sudah memiliki tingkatan seperti yang mulia Abu Ya kita. Maka ini adalah satu kelebihan yang Allah anugerahkan kepada beliau, dan kita sangat bersyukur sekalipun kita memiliki ilmu iman, Islam, ihsan pada malam ini. Ada satu lagi keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, kita memiliki murabbi yang sempurna, yang dapat mengajarkan kepada kita, yang menata batin kita untuk sampai dari mengenal Allah, kemudian mendekati Allah dan mendapatkan Allah bersama beliau. Maka di sanalah
kesempurnaan itu karena syariatnya ada kenyataan perbuatan beliau yang tidak bisa kita ikuti. Artinya tidak sanggup kita mengikuti beliau, begitu istiqomahnya beliau, begitu beratnya perjuangan beliau dalam menjalankan syariat yang dikatakan di sini, yaitu memperjuangkan ilmu dan amal, supaya ilmu dan amal itu tadi itu dapat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung maksudnya. Nah, jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada tasawuf ini adalah melululantakkan sifat-sifat keakuan yang ada pada batin kita, bukan tujuan-tujuan yang lain, bukan untuk tujuan-tujuan maksud diri dan ingin terkenal serta ingin dihormati, bukan itu. Abuya mengantarkan kita kepada makom yang komun. Kalau bahasa orang jamaah kita di sana, komun, orang yang paling hina, orang yang paling fakir, orang yang tidak ada berdaya dalam pandangan batinnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita ini orang fakir, bukan hanya kita ini orang yang lemah, la haula wala quwata illa billah. Semua orang bisa mengatakan itu. Maka perbedaan orang syariat dengan orang ahli batin atau ahli rohani, orang yang syariat apabila disebut nama Allah, dia bukannya dia itu terenyuh, bukan dia itu bersedih. Karena dia belajar daripada akalnya untuk mengenal Allah. Kerendahan hati dan sifat tawaduk kepada Allah tidak akan didapat di dalam ilmu syariat. Tidak akan didapat. Tetapi orang yang berjalan rohaninya tadi kepada Allah, sebut saja salawat seperti yang dikumandangkan oleh adik kita atau guru kita tadi juga, ustaz kita lupa saya, Jubir. Itu buat kita itu seakan-akan kita tidak sanggup mengatakan itu. Nah, ini bukan hanya rekayasa, dan itu masing-masing kita merasakan itu. Itu kita rasakan itu. Kehadiran Rasulullah pada saat itu, dengan adanya kehadiran saat ini, kita memandangkan bahasa pujian kita ke selawat kita kepada Rasulullah, teringat kita kepada orang yang bersama dengan Rasulullah dan bersama dengan Allah, yaitu abuya kita. Inilah dekat yang tiada berantara, jauh tiada berjarak. Sebagaimanapun jauh juga dekat abuyah dengan kita, di batin kita. Walaupun pada fisiknya Muhammad bin Abdullah tidak ada hari ini, tetapi beliau bersama dengan kita. Inilah yang membuat kita tiada berdaya di dalam hidup ini. Maka tasawuf menempatkan pekerjaan hidup kita ini, menempatkan amal kita di mana saja yang kita kerjakan itu, tempatkanlah pada yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, niat yang benar. Abuya tidak mengajarkan kita untuk menjadi mulia. Abuya tidak mengajarkan kita menjadi orang yang terkenal. Tidak diajarkan. Abuya mengajarkan kita menjadi orang yang hina. Bahkan beliau pun mengatakan keberadaan kita ini, sebagaimana dikatakan di dalam ilmu ketauhidan ataupun ilmu usuluddin atau ilmu akidah, kita melihat sisi-sisi lain. Kalau kita boleh bertanya kepada diri kita, kita tanya dulu kepada kita semua, Allah itu wujud apa tidak? Allah itu wujud ada atau tidak? Sekarang kita lihat wujud kita. Kita ni ada sekarang, coba lihat ada apa tidak? Ada? Baik. Bagaimana bisa berdua wujud yang bersamaan? Allah wujud, kita wujud.
Hakikat wujud yang sebenarnya yang mana di antara dua ini? Allah. Lalu kalau yang hakikatnya tidak ada duanya, mesti satu, tidak ada pilihan, tidak ada bandingan, tidak ada lawan, bahwasanya yang wajib ada itu hanya Allah. Lalu wujud kita tadi itu di mana kita taruh? Di mana kita letakkan? Betul enggak pengakuan kita itu tadi itu merasa tidak ada merasakan wujud diri tadi tidak. Kita lihat ada diri, ternyata diri kita ini siapa? Pada hakikatnya Allah. Kalau pada hakikatnya kepada Allah, wujud kita ini jadi apa? Ada lagi? Ada, ditengok ada. Dilihat nyata. Kenapa Allah tidak nyata? Nah, saking dekatnya Allah terhijab oleh diri kita keberadaan Allah yang ada pada diri jasmani kita. Saking dekatnya tak nampak, tak jelas keberadaan Allah, karena saking dekatnya Allah itu dengan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu kenapa kamu tidak memperhatikan? Sudahkah kita perhatikan? Abuya mencontohkan bahwanya wujud diri kita ini adalah ibaratkan sebagaimana es, batu es dengan air. Es, batu es ataupun yang kita sering kita buat untuk minuman itu es batu lah kita sebut ya. Es batu atau batu es, itu pun tak tahu tuh. Kalau es batu, batu es itu berbeda lagi maknanya. Artinya batu es itu membeku. Asalnya daripada air. Setelah es tadi itu mencair, yang beku tadi kemana? Kembali ke air. Itulah wujud manusia, makhluk siapa saja dan apa saja, tidak ada membawa bekas, kembali kepada asalnya. Ini yang dimaknakan oleh Rasulullah, oleh Abuya, wujud ma'had, bilang beliau, wujud limpahan daripada Allah. Bukan kita ini Tuhan. Ini kalau salah-salah kita belajar tauhid akidah, bisa-bisa Tuhan semua. Banyak yang paham seperti itu. Lalu perbuatan, kita lihat ada perbuatan, memang ada perbuatan kita. Kitakah yang mengedipkan mata? Kitakah yang menggerakkan pegang mikrofon ini? Kitakah yang duduk bergeser ke sana kemari itu? Atas kehendak kitakah itu? Tidak sedikit pun kita punya kehendak dan keinginan. Dia sedia dengan sendiri, tanpa diatur, tanpa disuruh. Dia akan berlaku dengan sendirinya, karena Allah itu bersifat sedia. Kita tidak bisa berencana, kita tidak bisa bercita-cita ingin menggerakkan mata, ingin segala macam, itu adalah atas kehendak. Pada hakikatnya perbuatan Allah itu nyata pada perbuatan makhluk ini, dan pada hakikatnya kita sedang mengamalkan dan sedang menjalani perjalanan yang disebut dengan mentauhidkan af'al Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang berada di dalam mengamalkan af'al Allah Subhanahu wa taala. Gerak dan diam kita itu kembali atas kudrat dan iradah Allah. Nah, ini wujud kita. Disinilah tauhid mengajarkan kita, Abuya mengajarkan kepada kita untuk selalu melihat aib diri, aib nafsu itu tadi, supaya kita dapat melihat keberadaan. Karena batin ini sudah diurus oleh Abuya, dimasukkan iman, dimasukkan ilmu, dimasukkan oleh beliau itu rasa rohani memiliki Tuhan,
memiliki Allah dan Rasul di dalam hati kita, maka disitulah kita dapat melihat diri kita yang sebenarnya. Disitulah kita tidak sanggup lagi mengatakan, tidak sanggup lagi kadang kita itu mengatakan zikir dalam kalimat yang berhuruf dan bersuara itu. Akhir daripada zikir itu, kita dapat melihat di mana keberadaan Allah dalam ucapan dan huruf. Setiap huruf itu berawal daripada ucapan, ucapan itu menimbulkan huruf, dan setiap huruf itu, di balik huruf itu siapa? Di balik huruf itulah adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada berkalam, tidak akan ada bunyi kalau tidak ada yang mempunyai kalam, yaitu sifat daripada Allah yang ditaklukkan, yang bertakluk di lidah kita, yang takluk di dalam kalam kita. Barulah tersusun demi huruf demi huruf, kalimat dari kalimat, terjadilah Al-Quran atau terjadilah Kitabullah yang disebut dengan mazhab yang kita baca 30 juz 114 surat. Ini semua berawal daripada kalam qadim. Apa makna kalam qadim? Kalam yang sudah sedia kala adanya. Lalu kita yang membaca ini lewat mulut yang kita puji-pujian Allah itu kalam apa? Namanya kalam apa? Nah, ini ilmu usuluddin, ini adalah ilmu akidah. Nah, jadi jangankan urusan kita, pekerjaan kita, diri kita, Allah Subhanahu wa taala terhadap kekasihnya yang awal pertama Allah jadikan itu nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu dekatnya, yang tiada berpisah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya, pun Allah memberitahukan kepada Muhammad, ya Muhammad, dirimu dan urusan hidupmu, pekerjaanmu, kehidupanmu itu bukan urusanmu ya Muhammad. Itu bukan urusanmu. Itu adalah urusanku. Rezekimu urusanku, umurmu urusanku, keadaanmu urusanku, pekerjaanmu urusanku. Lalu bagaimana, kenapa kita mengatur-ngatur, kita merencanakan dan planning pekerjaan-pekerjaan ini? Takkan sanggup akal ini akan memplanning pekerjaan Allah. Tapi apabila kita ikhlaskan hati kita dan batin kita kepada Allah, bersama bimbingan kita yang kita ikut sebagai ikutan kita, uswatun hasanah rahmatan lil alamin, yang dapat mengantarkan, memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rasa itu bukan hanya perkataan dan kata-kata itu bukan hanya kita katakan lagi, akan tetapi memang sulit untuk dikatakan, cuma dapat kita rasakan. Dan rasa inilah buah daripada ilmu tasawuf. Kita bersolawat, kita membaca Al-Quran, kita istighfar, kita berzikir, semuanya itu dapat kita rasakan nikmatnya yang sangat luar biasa. Disinilah tujuan tasawuf, supaya dapat melihat dirinya tadi, yang ibaratkan wujud dirinya tadi itu tidak lagi terlihat di dalam pandangan ilmunya, sudah tidak bisa lagi dikaji dengan ilmu, akan tetapi dia sudah duduk di dalam hatinya. Pengenalan tadi fana di dalam perasaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dipana-panakan. Kita dapat wudur dengan Allah, wudur bersama dengan Abuya, kita dapat bersama-sama dengan murid Abuya apabila kita dapat kebesaran-kebesaran Abuya, dapat melihat keberadaan beliau di mana saja, apa saja yang kita sebut, Abuya ada di sana.
Masalah kasih sayang luar biasa beliau sayang sama kita. Lebih sayang dia lagi daripada anak kepada ayah. Lebih sayang Abuyah lagi pada kita. Masalah kekayaan, lebih kaya Abuyah lagi. Masalah teman, Buya lebih banyak lagi. Masalah banyak murid, lebih banyak lagi. Apa saja yang kita taruh derajat kepada Abuyah, ada sebab beliau. Nah, berapa kali kita memandang, kita berkirim solawat, berkirim doa, berkirimkan istighfar kepada Abuyah satu hari. Berapa kali kita menghadiahkan fadilah-fadilah bacaan zikir-zikir kita kepada Abuyah. Karena kalau tidak ada terhubung ke sana, sekali saja kita datang kepada beliau, tetapi kita pada saat kita berada di samping beliau, kita ingat beliau, tapi apabila kita pergi dari beliau, kita tak tersambung dengan beliau. Ini jangan sampai terjadi. Di mana kita berada, kapan saja kita, saat apa saja, jangan sampai hati kita tadi itu terlalu lama lalai tidak mengingat Abuyah, lupa dengan Abuyah. Disitulah saya terus terang aja, pengalaman itu bukan lagi karena itu. Sebut nama Abuyah itu kadang-kadang selawat seperti tadi itu sudah ada kekaruan itu. Ya, ini cerita, percaya dalam diceritakan kan nggak masuk lagi kan. Nah, tetapi kita bisa dapat merasakan itu masing-masing sebagaimana tingkatan kecintaan kita kepada Abuyah. Terpandang oleh kita semua semua jamaah-jamaah yang begitu susah. Ada yang dari kadang-kadang itu berjalan di tengah jalan, kita kenal dengan di tengah jalan. Maknanya ada yang berjalan di syariat saja. Ada yang berjalan sudah di thariqat, ada yang sudah berjalan sampai hakikat tapi tidak bersyariat. Datang kepada Abuyah semuanya. Dirangkum oleh Abuyah satu dengan kajian yang disebut dengan kajian, yaitu pembedahan diri yang disebut untuk membersihkan hawa nafsu, majlis tauhid tasawuf. Di sana ada semuanya. Mungkin ini sudah terlalu panjang, jadi banyak yang di sini dirangkum dalam makalah ini. Yang pertama sekali, Abuyah menitik beratkan kalau kita sebagai orang yang pemula itu memang harus bertauhid akidah dulu. Fardu ain menuntutnya itu mengenal Allah dan sifat-sifat Allah dan Rasul. Ya. Kemudian kita perjalankan lagi ilmu akidah itu tadi itu kepada ilmu tasawuf itu tadi, dengan memperjalankan hati kita melalui tuntunan daripada Abuyah untuk menata hati kita supaya dapat sifat-sifat yang tidak baik itu tadi tercampak satu persatu, terbuang satu persatu, sehingga kita dapat melihat kekurangan diri kita. Jadi kita berzikir bukan untuk supaya kita tadi itu berbesar hati, tidak. Malah justru tak sanggup, lama-lama kita tak keluar lagi tu suara. Kadang-kadang kalau sendiri tak sanggup lagi tu. Kalau dah dapat rasa itu pun tidak terus, itu tidak terus. Rasa kehuduran hati itu tidak terus. Karena kita ini masih diingat bangunkan. Kita ini masih bangun-bangun, kadang lupa, kadang ingat, ya, itu tadi. Maka istiqomalah di dalam menuntut ilmu dan istiqomalah dalam beramal. Ilmu tanpa diamalkan tidak akan menghasilkan apa-apa. Setinggi apapun ilmu kalau tak diamalkan, kalau bahasa walinya tu orang istiqomah itu dapat bagaimana ni? Ya, istiqomah melebihi daripada 1000 karomah. Istiqomah melebihi daripada 1000 karomah. Karena satu karomah itu didapat apabila kita istiqomah di dalam mengamalkannya, walaupun sedikit. Tapi terus menerus tetap gitu. Tetap istiqomah itu tetap di dalam pengamalan, tetap di dalam keyakinan bahwasanya setiap yang dikerjakan itu akan menghasilkan. Tidak ada yang sia-sia. Begitu juga zikir, enggak usah malas-malas.
Ya, walaupun kita sendiri di rumah. Karena zikir itu sekalipun belum hudur, bagi yang baru-baru tak usah pikir itu. Ini saya belum suluk, saya belum bertemu dengan Abuya, enggak usah. Karena zikir ini adalah jalan yang paling cepat untuk supaya hudur hati kepada Allah. Lalu bagaimana? Saya belum bisa lagi, hanya bisa berzikir. Nah, tapi belum lagi ngonek ke dalam batin, dalam hati. Tidak apa-apa. Lama-lama nanti usaha-usaha kita yang seperti itu Allah akan angkat. Dari yang belum hudur hatinya tadi membaca kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil itu, Allah akan berikan nanti satu saat dia akan hubungkan dengan hati kita. Di hati la ilaha illallah, di batin hanya yang ada hanya Allah. Hanya yang kita maksud adalah Allah. Belum nyambung, teruskan. Karena itulah jalan, itulah cara yang diajarkan oleh Abuya secara jalan singkatnya melalui zikrullah. Kalau dengan ilmu kita enggak canggup nanti. Banyak hadis yang kita pelajari, banyak guru yang kita datang bertengkar jadinya. Betul tidak? Bertengkar. Maka tasawuf memandang setinggi apapun ilmu pengetahuan, sedalam apapun ilmunya, yang kalau hanya ilmu itu adalah ilmu bacaan dan ilmu yang berdasarkan pada kitab, bukan berarti itu tidak berarti. Di dalam pandangan tasawuf itu, ilmu yang seperti itu dianggap orang awam apabila belum masuk di dalam ilmu tasawuf. Karena dia akan melihat perdebatan di situ, akan melihat tinggi rendahnya ilmu seseorang, dan ini akan menjauhkan kita dengan Allah dan mendapatkan dan hijab bagi kita. Jadi tak usah kita lagi bertengkar tentang ilmu, ini salah, ini benar. Dan juga kita tidak perlu penatik kalilah dengan apa di mana kita berguru. Ya. Boleh penatik tapi jangan berlebihan. Biasa-biasa saja. Karena kita belum siap memakai baju tasawuf itu secara ini. Karena keakuan kita dan anania diri kita itu, nafsu kita belum terpelihara. Ini. Jadi kita pelan-pelan dengan ada yang seperti ini, kita berharap ridho guru-guru kita, Abuya kita, serta yang lain-lain itu dapat mendampingi kita, dapat mengawasi kita di dalam setiap apa yang kita bicarakan di dalam muzakarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Lebih dan kurang kami mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.